Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mengapa surga istri ada di suami? Kenapa ayo? Kenapa yo? Kalau saya ditanya langsung karena keridhaan. Oh, ya udah, biar lebih jelas lagi kita mau lihat nih ada cuplikan kerinduan kepada pasangan. Yuk kita lihat yuk. Baik, luar biasa. Semangat terus guru. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Cuma saya satu minta, tolong tim Islami Tindak pitinya kirim ke saya ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya jelas gini, almarhumah itu Masya Allah, tabarakallah. Saya kalau waktu ditanya, waktu masih ada mayatnya ya. Kan pulangnya, wafatnya jam 5 sore. Kemudian dibawanya ke maghrib ke rumah. Kemudian betul-betul itu Masya Allah saya berterima kasih kepada Allah. Diwafatkannya di sore sehingga mayat masih bisa nginap di rumah. Jadi kita masih bisa tidur bareng walaupun bersama dengan mayat. Kemudian banyak datang terus nanya-nanya. Saya bilang beliau itu Khadijah. Beliau adalah Siti Hajar. Beliau adalah Aisyah. Semua wanita-wanita mulia saya rasa ada sama beliau. Fatimah karena kesetiaannya, kemudian Khadijah karena kemandiriannya, Siti Hajar bisa ditinggal. Jadi luar biasa loh. Masya Allah, baik. Tapi redho udah ya. Oh iya, Masya Allah. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Masya Allah. Baik Guru Syam kita mau minta ilmunya. Pantesan saya disuruh nama aja. Guru Syam kita mau minta ilmunya. Apabila pasangan kita sudah nggak ada gitu ya, istri kita udah nggak ada dan suami redho sama istrinya, maka sorga jaminannya. Nah kalau sampai tidak redho, itu gimana sih? Apakah tertahan atau seperti apa? Silakan Guru. Baik, syarah tabi guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 11 dan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahud-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Mesti kita meyakini bahwa taat kepada suami itu adalah jalur taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika taat kepada orang tua itu adalah jalur taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap mendapat ridhonya Allah kalau tidak mendapat ridhonya orang tua. Jangan berharap mendapat ridhonya Allah kalau tidak mendapat ridhonya suami. Maka Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada seorang istri agar tidak menjadi seorang istri yang kufur, agar tidak menjadi seorang istri yang nusyuz, agar menjadi istri yang senantiasa mendapatkan ridho suami. Jangankan tidur yang selamanya, tidur mati maksudnya gitu ya. Tidur yang sebentar saja 3, 4, 5, 6 jam itu terlaknat oleh malaikat bagi seorang istri yang melakukan kesalahan kepada suaminya lalu suaminya tidak ridho kepadanya. Nah ini pertanyaannya, bagaimana kalau ada seorang istri yang meninggal dunia, yang wafat di akhirat kelak lalu suaminya ternyata tidak ridho kepadanya. Kita perlu ketahui bersama seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia itu pelit apa? Pelit haknya. Kalau Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Manusia bertaubat, Allah Maha Cinta, Maha Kasih. Tapi berbeda dengan manusia. Kita pernah nyakitin orang, itu pengadilannya Allah sangat ketat nanti di akhirat. Dan siapa orang yang paling berpotensi kita sakiti? Orang yang paling dekat sama kita. Siapa orang paling dekat sama kita? Di antaranya pasangan, istri, suami, subhanallah. Maka berhati-hatilah yang belum mendapatkan ridho dari pasangannya. Wabil khusus seorang istri kepada suaminya. Kenapa?
Karena manusia itu pelit. Ingat lagi, manusia itu enggak seperti Allah yang maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih. Manusia nanti ketika datang pengadilan Allah, ini saya ridho enggak ya, ampuni enggak ya. Lumayan nih kalau saya enggak ampuni, saya dapat pahala. Subhanallah. Jadi hati-hati, mumpung kita masih hidup, kita berusaha betul mendapatkan ridhonya manusia. Ya Allah. Jadi sekarang perlu nggak sih diijab kabul? Redo nggak sama saya bang? Perlu nggak sih? Wih, perlu dong. Perlu ya. Nggak masalah. Gitu ya. Itu tidak menurunkan harga diri istri, tidak juga menurunkan harga diri suami. Bahkan pada saat itu mungkin suaminya langsung bilang, saya yang minta ridhomu, siapa tahu saya yang kurang bertanggung jawab padamu. Allahu Akbar. Gitu. Terima kasih guru, tepuk tangan dulu yuk. Baik, alhamdulillah dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ayo guru, yang mana guru? Saya mau pilih sebelah kiri. Sebelah kiri. Depan nih kayaknya nih. Pindah lagi gitu. Yang mana yang pojok? Yang pojok. Oh, yang pojok katanya. Ya. Baik, silakan. Silakan Bu. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mayrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayrita dari Majelis Taklim Indonesia Kota Padang. Tepuk tangan dulu, silakan guru. Menurut Ibu, kenapa suami itu menjadi sorga buat istri? Atau sebaliknya, istri itu sorga buat suami? Karena suami itu banyak tanggungan kali Ustadz ya. Oh iya juga sih. Iya benar. Akhirnya Ibu sadar ya. Iya. Kalau suami itu banyak tanggungannya. Benar Ustadz. Iya, itu aja. Makanya kalau ada suami jangan dimarah-marahin. Coba sapa suami, terima kasih banyak. Panggil apa sama suami? Panggil Uda. Udah. Lagi nonton udahnya. Oh insya Allah. Iya. Beritahu sapa-sapa Udah. Uda yang ada di Padang. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah dari istri. Iya, minta redonya. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mencari nafkah. Terima kasih banyak udah sudah mencari nafkah. Membahagiakan istri. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang mau berterima kasih. Diajarin. Baik, silakan guru, ilmunya guru. Kepada semuanya. Tanpa menggurui hanya mengingatkan. Suami yang menjadi surga istri adalah suami yang tidak pernah mengeluh saat memberi nafkah kepada istrinya. Karena ketika seorang suami mencari nafkah, sungguh dia sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau suami mencari nafkah, itu bentuk taat kepada Allah. Karena perintah untuk menafkahi istri. Jangan malas. Itu termasuk ibadah itu. Berguguran dosa-dosa. Yang kedua, tanda cinta. Apa Bu? Dia berlelak capek mencari nafkah siang malam, banting tulang, tinggal tulang dan kulit. Kurus banget udah itu. Kurus banget itu cari nafkah. Bahkan mempertaruhkan nyawanya mencari nafkah. Itu tanda cinta. Kemudian mohon izin, seorang suami mencari nafkah itu pahalanya luar biasa. Pahala yang sangat besar. Apalagi ini adalah termasuk jihad, menegakkan agama. Jadi seseorang suami yang mencari nafkah bagaikan berperang di jalan Allah. Itulah hebatnya. Seorang suami yang mencari nafkah buat keluarganya. Bahkan penggugur dosa, bahkan sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga. Itu yang paling bagus. Dan usahakan seorang suami meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan kaya. Amin, amin, insya Allah. Ya Allah. Tidak boleh meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin. Harus tinggalkan keluarga dalam keadaan kaya supaya tidak bergantung pada orang lain. Itu yang paling bagus. Sebaiknya dididik, dibina, disekolahin anaknya, dibiaya. Pokoknya inilah usaha seorang istri, seorang suami. Sehingga suami mendapatkan surga dari istrinya. Begitu pula sebaliknya. Karena kenapa? Seorang suami bertanggung jawab atas keluarga. Insya Allah. Itu tanggung yang paling jawabnya bagus. berat, tanggung jawab dunia akhirat ya guru ya. Iya, bisa jadi pahalanya mencari nafkah bagaikan sholat
bagaikan puasa. Masya Allah. Itu kan besar pahalanya. Iya, baik, jihad pahalanya jadi kalau misalnya saat ini yang masih nggak mau nyari nafkah buat keluarga, ini harus pukulan yang cukup keras ya Guru ya. Iya. Iya, jangan mager. Malah dia menelantarkan keluarga namanya. Menelantarkan keluarga. Baik, terima kasih guruku ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Semangat hari ini Masya Allah ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen ya, tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Oh ini. Aduh, ibu cantik banget hari ini. Lipstiknya paling terang dibanding yang lainnya. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Indonesia Kota Padang. Iya. Tanya dong Ustadz. Iya boleh, mau nanya sama siapa? Saya mohon izin mau tanya kepada Bunda Tuti. Alhamdulillah, silakan. Begini Bunda Tuti. Iya Bunda. Kalau permintaan suami tidak kita penuhi, berarti kita adalah istri durhaka. Iya benar. Tidak masuk surga, akhirnya masuk api neraka. Kalau seorang istri ingin masuk surga dengan ridhonya suami, apakah semua permintaan suami kita penuhi, atau adakah permintaan suami yang boleh kita tolak? Masya Allah. Begitu Bunda Tuti. Ya baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pertanyaannya luar biasa ya. Iya. Ini dari Padang. Guru sampai maju. Iya. Bau rendang. Masya Allah. Silakan Bunda. Terima kasih, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita sebagai istri, ini dalam rumah tangga ya Bu ya, berarti kita kan sebagai makmum. Imamnya adalah suami. Ingin gak kita mendapatkan ridho Allah? Ingin gak mendapatkan ridho dari suami? Mau, sebelah sini mau? Masya Allah, syaratnya apa? Taat. Ya, kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran sering kita mendengar. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan beberapa nasihat-nasihat untuk kita sebagai seorang istri. Dan juga dari Rasulullah SAW, bagaimana seorang istri yang soleha. Kalau suami meminta kepada kita dan harus dituruti, kita lihat-lihat dulu yang mana perintah suami, keinginan suami yang harus kita turuti. Kalau kira-kira permintaannya melampaui batas atau keluar daripada ajaran agama kita, ajaran agama Islam, maka seorang istri tidak semuanya harus ditaati. Contoh, kita mau sholat tetapi suami melarang sholat, jangan taat. Karena ketaatan kita kepada Allah. Kita mestinya mengajak kepada suami, ayo justru kita sholat berjamaah, sholat bersama-sama, ibadah bersama-sama. Tapi kalau misalkan suaminya memerintahkan kepada kita untuk buka aurat, mah ini kan mau reuni, bisa nggak sih nggak pakai jilbab supaya bagus kelihatannya begitu? Ibu mau taat apa enggak? Mau taat enggak? Seperti itu kita jangan taat karena suami meminta kita membuka aurat. Kalau kita lagi sakit nih, suami memaksa untuk terus mentaati kemauan suami. Harus. Suami saat itu tidak melihat istri sedang lelah, istri sedang sakit atau pada masa haid, maka kita berhak untuk menolak. Jadi jangan sampai berpikiran kalau kita menolak semuanya kita tidak dapat surga. Surga itu milik Allah. Betul? Jangan setiap perkataan istri tidak menurut, kamu tidak masuk surga. Surga ada di tangan aku, surga ada di kakiku, surga ada pada hidupku. Memang benar, tapi temanya yang mana? Kita harus tahu dulu. Kalau misalkan memaksakan ketidakmampuan kita sedang sakit, dipaksa terus. Itu suaminya yang tidak boleh seperti itu. Maka kalau kita tidak taat dalam hal yang kita tidak mampu dan memang dalam uzur syar'i, tidak berdosa.
Begitu Bang Ali. Setuju banget nih Bunda. Kadang-kadang juga seorang suami memaafin, ada yang memaksakan kehendak Ya. dengan trigger, dengan masalah surganya di ini kan. Iya. Tuh kalau enggak, ini enggak boleh juga gitu kali Bunda Iya ya. benar. Iya, seenggaknya ada Kata Ustaz Sam aturan-aturan. tadi jalur surga bisa dengar ridho suami, tapi yang mana dulu? Baik, Iya. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Ya sama-sama. Baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tetap bersama kami di Islam, itu indah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah.